Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab 2 uji kompetensi 1. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mengingatin bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share supaya saya terus semangat untuk mengupdate pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas soal yang pertama, yaitu 4 buah pegas diukur tegangan dan regangannya dan digambarkan seperti grafik di samping. Grafik di bawah ya maksudnya. Pegas yang memiliki modulus yang terbesar ditunjukkan oleh huruf. Ketahui adik-adik bahwasanya modulus yang itu dirumuskan dengan tegangan dibagi dengan regangan. Artinya untuk mendapatkan nilai modulus yang paling besar, maka kita harus mencari regangan yang paling kecil. Nah, kita lihat nih hubungannya. Semakin kecil regangan, maka modulus siangnya semakin besar. Karena Y dan E itu dia berbanding terbalik. Nah, sebaliknya Y dengan tegangan itu dia berbanding lurus. Apabila tegangannya semakin besar, modulus siangnya pun juga semakin besar. Nah, kita langsung aja lihat grafiknya. Nah, untuk grafik yang A, itu dia posisinya di sini kan. Nah, kalau dia posisinya di sini, ya berarti posisi regangannya itu kira-kira di sini. Kita tarik garis lurus ya. Adik-adik coba dibuat nanti di buku gambarnya, di bukunya maksudnya tarik garis lurus. Saya agak susah ya kalau di sini. Ini anggap aja garis lurus ke bawah. Sementara regangannya di sini, berarti tegangannya adalah di sini, ya enggak? Nah, di sini itu adalah posisi tegangan yang paling tinggi. Ingat koordinat di sumbu X dan sumbu Y. Semakin ke atas ya, kalau di sumbu Y maka nilainya semakin besar, ya enggak? Karena di sini kan 0. Ya, di sini titik tengahnya 0. Di sini misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau sumbu Y berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin ke atas semakin besar angkanya. Oke. Sebaliknya kalau yang di sumbu X semakin ke kanan maka angkanya semakin besar. Nah, di sini kita lihat bahwasanya tegangan di titik A itu adalah posisi yang paling besar. Ya kan? Sementara B-nya itu di bawahnya di sini nih. C di bawahnya, D di sini dan E yang di sini. Artinya tegangan yang paling besar itu dimiliki oleh titik A. Dan regangan yang paling kecil itu dimiliki juga oleh titik A. Karena B itu dia lebih besar, lihat, ya kan? A itu di sini. B yang ini, yang saya tandain ya. Ini B di sini, C di sini, D di sini. Berarti kalau semakin ke kanan, angkanya semakin gede. Ingat itu. Nah, artinya regangan yang paling kecil itu adalah regangan yang dimiliki titik A. Nah, angka yang paling besar, tegangan paling besar, dibagi dengan regangan yang paling kecil, maka akan menghasilkan modulus yang paling besar. Artinya, jawaban yang tepat itu adalah yang E, yaitu titik A. Ya kan? Semisal ya, pembagiannya itu gini, ini kan gak ada angkanya. Saya coba jelasin nih pakai angka. Misalnya kita anggap, kita hapus dulu ya. Kita anggap misalnya di sini 10. Pakai merah aja ya. Di sini 10. Di sini anggap aja misalnya 8. Kemudian yang titik A itu di regangannya anggap aja 2 ya, misalnya B itu 4. Nah, A itu berarti dia 10 dibagi 2, maka hasilnya adalah 5. Sementara titik B itu adalah 8 dibagi 4, berarti 2. Tentu saja 5 itu lebih besar dari 2, sehingga modulus yang di titik A itu jauh lebih besar dibandingkan dengan modulus yang di titik B, C, D, dan E. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. 4 buah pegas yang digantungi beban menghasilkan pertambahan panjang sesuai data dalam tabel berikut. Nah, di data ini terdapat pegas A, B, C, D, kemudian berat beban pada masing-masing pegas dan pertambahan panjang pada masing-masing pegas. Yang ditanyakan adalah keempat pegas tersebut memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Artinya L0 ya dan A untuk semua pegas itu dia sama ya. Berarti L0A sama dengan L0B sama dengan L0C sama dengan L0D. Begitu juga untuk A-nya. Berarti AA sama dengan AB sama dengan AC sama dengan AD.
tetapi bahan yang berbeda. Pernyataan yang benar tentang 4 buah pegas tersebut adalah, nah kalau kita baca pernyataan dari A ke E itu dia membahas mengenai perbandingan antara modulus yang A, B, C, D masing-masingnya itu gimana. Apakah dia sama besar atau lebih besar atau bahkan lebih kecil. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara modulus yang setiap pegas, kita harus menghitung terlebih dahulu modulus yang pada masing-masing pegas. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu persamaan apa yang harus digunakan. Nah, untuk menghitung modulus yang, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Nah, karena di soal disebutkan bahwasanya dia memiliki panjang dan luas penampang yang sama, sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan. Kita di sini hanya menggunakan besaran yang berbeda saja, yaitu berat beban atau F dan pertemuan panjang atau L0. Selanjutnya tinggal kita hitung aja modulus yang pada masing-masing pegas. Yang pertama kita mulai dengan modulus yang pada pegas A atau YA. Di sini kita gunakan persamaan F dibagi delta L, berarti FA 60 dibagi dengan delta L yaitu 1,2. Nah, di sini saya memilih untuk tidak mengubah satuannya menjadi meter. Kenapa? Karena nanti kan dia bakalan dibandingkan ya antara A, B, C, dan D. Sehingga menurut saya pribadi nggak harus diubah. Tapi satuannya harus dibuat dalam satuan Newton per cm. Nah, setelah dibagi ini 60 dengan 1,2 dapatnya adalah 50 Newton per cm. Nah, dengan cara yang sama, YB-nya berarti 75 dibagi dengan 0,5. Diperoleh hasil 150 Newton per cm. Yang selanjutnya adalah yang C ya, berarti 54 dibagi 0,9 dapatnya 60. Kemudian yang terakhir adalah yang D, 65 dibagi 1,3 dapatnya adalah 50. Setelah kita memperoleh nilai modulus yang pada masing-masing pegas, tinggal dibandingkan aja dengan pernyataan A sampai dengan E. Nah, saya cek mana pernyataan yang tepat. Pernyataan yang tepat itu adalah yang D, yaitu modulus yang pegas B lebih besar dibandingkan pegas C. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Batang aluminium memiliki panjang 0,5 meter dengan diameter penampang 2,8 cm. Nah, di sini panjang itu dia dilambangkan dengan L0. L0-nya berarti 0,5 meter ya, kemudian diameternya itu 2,8 cm atau 2,8 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian diberi gaya sebesar 184,8 Newton. Gaya itu dilambangkan dengan F. Tegangan batang aluminium sebesar. Nah, untuk menghitung tegangan, kita bisa menggunakan persamaan gaya dibagi dengan luas penampang. Karena kita nggak tahu berapa luas penampangnya, berarti A ini kita ubah menjadi pi R kuadrat. Nah, di sini pi-nya saya gunakan 22/7, kemudian R-nya ini saya peroleh dari diameter yang saya bagi dengan 2. Jadi 2,8 dibagi 2 itu adalah 1,4, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat minus 2. Nah, karena 1,4 berarti V yang kita gunakan adalah 22/7. Karena nanti 1,4-nya bisa kita bagi dengan 7. Gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal dihitung aja ya adik-adik. Dan setelah dihitung, itu diperoleh hasil sebesar 30 dikali 10 pangkat 4. Nah, karena di optionnya nggak ada, adanya 10 pangkat 5, berarti kita ubah. 30 kali 10 pangkat 4 itu menjadi 3 dikali 10 pangkat 5. Dan jawabannya tepat adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Perbandingan luas penampang kawat A dan B sebesar 3/2. Berarti AA banding AB sama dengan 3/2. Mula-mula panjang kawat A setengah kali panjang B. Panjang mula-mula itu dilambangkan dengan L0. Dengan kata lain, L0A sama dengan setengah L0B. Saat dikenai gaya yang sama, perbandingan pertambahan panjang kawat A dan B sebesar 2/1. Nah, dia diberikan gaya yang sama, berarti FA sama dengan FB, dan di soal ya disebutkan bahwasanya pertambahan panjangnya itu adalah
2:1. Berarti delta LA berbanding delta LB adalah 2:1. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan modulus yang kawat A dan B. Nah, di sini kembali lagi ya, kita menggunakan persamaan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Selanjutnya kita tinggal lihat ya untuk besaran yang tidak berubah atau besaran yang tetap. Nah, di sini besaran yang tetap atau yang sama antara kawat A dan kawat B itu adalah gaya, sehingga gaya tidak perlu digunakan dalam perhitungan. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan L0 dibagi A dikali delta L. Langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal membandingkan antara YA dengan YB. YA itu berarti L0A dibagi AA dikali delta LA. Kemudian dibagi dengan YB. YB-nya itu adalah L0B dibagi AB dikali delta LB. Kemudian yang ini tinggal diselesaikan dengan cara pecahan yang biasa, sehingga diperoleh L0A per AA dikali delta LA dikali AB kali delta LB per L0B. Nah, harusnya di sini sudah ada penyelesaiannya ya, cuman nggak tahu kenapa kok dia nggak muncul. Tapi kalau di sini dia kelihatan loh jawabannya, jalannya. Di sini kok nggak muncul dia. Jadi langsung saya tulis saja ya. Ini saya lanjutin aja, jadinya berarti YA per YB sama dengan masukin L0A-nya itu adalah setengah L0B, berarti saya tulis ini aja ya biar muat, setengah L0B kemudian dibagi AA itu adalah 3 dikali delta LA. Delta LA berarti 2 ya, dikali 2, kemudian dikali AB-nya itu 2, dikali delta LB-nya 1, dibagi L0B-nya biarkan aja dalam LOB, tujuannya biar bisa dicoret, dibagi. Nah, kemudian 2, ini kan 2 ya, bisa dibagi dengan setengah. Nah, tinggallah di sini 1 ya, dan 3 dikali 2, atau 1/6. Nah, sehingga perbandingan antara modulus yang untuk kawat A dan kawat B itu adalah 1/6. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Kawat aluminium sepanjang 50 cm memiliki jari-jari penampang 5,6 mm. Ini bukan mm ya. Kalau dia panjang suatu kawat atau aluminium berarti L0 itu 50 cm. 50 cm itu berarti 5 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, caranya dia dikali dengan 10 pangkat minus 2. Kemudian jari-jari itu berarti R. 5,6 mm ubah ke meter berarti dikali dengan 10 pangkat minus 3. Ini satuannya meter ya. Oke. Jika kawat tersebut ditarik dengan gaya berarti F, tegangan pada kawat aluminium sebesar, nah ini sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan persamaan tau sama dengan F per A, kemudian A nya diganti dengan pi R pangkat 2, kemudian tinggal masukin aja masing-masing nilainya, kemudian tinggal kita hitung, yang di bawah ini dapatnya adalah 98,56 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian yang ini kita bagi, dapatnya adalah 0,5, kemudian 10 pangkat minus 6 nya dari bawah ini dia pindah ke atas. Nah, kalau dia pindah ke atas, pangkatnya itu berubah menjadi pangkat lawannya. Kalau dia pangkat negatif pada saat di bawah, dan pada saat dia pindah ke atas akan menjadi lawannya, yaitu positif. Makanya di sini diperoleh 0,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, karena lagi-lagi nggak ada di optionnya, berarti kita ubah ya. 0,5 ini kita ubah menjadi 5, kemudian pangkatnya adalah 10 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, untuk pembahasan soalnya, untuk yang part 1 ini soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10, adik-adik silakan lihat di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.